Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 7 Mei berjudul Harus Memiliki Pikiran dan Perasaan Kristus. Saudaraku, keselamatan diterima manusia bukan secara otomatis, tetapi menuntut respon yang aktif dan proporsional. Keselamatan memang gratis, tetapi tidak bisa diterima secara otomatis. Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk selamat seseorang harus berjuang masuk jalan sempit. Kasih karunia bisa dialami seseorang kalau dua pihak, yaitu Allah melalui Roh Kudus dan orang percaya atau seseorang tersebut secara individu sebagai penerima anugerah mau merespon dengan baik, mau bekerja sama sebagai responnya. Dari pihak Allah untuk mewujudkan keselamatan atas manusia, Allah memberikan kuasa kepada mereka yang menerimanya supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam teks ini adalah exousia yang lebih tepat atau lebih dekat artinya diterjemahkan sebagai hak, right dalam bahasa Inggris, atau sebuah hak istimewa, privilege. Kata kuasa dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ini berbeda dengan kata kuasa dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Saudara, beda. Tidak sama, saudara. Jadi kata kuasa dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 itu tidak sama dengan kata kuasa dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kata kuasa dalam Kisah Rasul itu, saudara, dalam teks aslinya itu dunamis. Dunamis. Kata dunamis ini merupakan asal kata dinamit ya. Kata ini lebih tepat atau lebih dekat bila diterjemahkan sesuatu yang menggerakkan. Kuasa ini adalah fasilitas keselamatan, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan pengharapan Allah melalui segala peristiwa di dalam kehidupan. Dari pihak manusia, keselamatan berarti perjuangan agar orang percaya mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau sama dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau sama dengan mengenakan kodrat ilahi. Saudaraku, perjuangan ini bisa terjadi karena Allah memberi kasih karunia atau anugerah. Kasih karunia itu terdapat pada fasilitas keselamatan yang Allah sediakan. Tersebut yang tadi sudah saya singgung, saudara, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan pengharapan Allah. Tanpa fasilitas tersebut, keselamatan tidak dapat terwujud. Orang percaya harus menggunakan secara maksimal fasilitas keselamatan itu, saudaraku. Dikemukakan Paulus dalam Filipi 2:12 bahwa orang percaya harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar menunjukkan pergumulan yang tidak ringan, yaitu bila direlasikan dengan ayat sebelumnya, Filipi pasal 2 ayat 5-7, yaitu untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Allah menghendaki orang percaya, saudara, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan Yesus adalah model manusia yang diinginkan dan dirancang oleh Allah, saudara. Jadi keselamatan adalah usaha untuk menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya orang percaya disebut sebagai Kristen, yang artinya seperti Kristus. Ini berarti orang percaya yang harus mengusahakan serius bagaimana menggerakkan atau mengarahkan pikiran dan perasaannya seperti Yesus, saudaraku. Seperti Yesus. Hal ini tidak bisa terjadi atau berlangsung dengan sendirinya atau karena intervensi pihak lain dalam diri manusia. Masing-masing individu harus mengendalikan pikiran dan perasaannya sendiri. Ini sebenarnya sebuah proyek mustahil. Artinya tanpa intervensi Allah, seseorang tidak akan dapat menjadi seperti Kristus. Intervensi ini tetap tidak mengambil alih tanggung jawab manusia, saudara sekalian. Tetap manusia memiliki tanggung jawab di situ. Sejatinya menerima keselamatan itu bukanlah seperti sebuah titik. Menerima keselamatan itu adalah proses yang dapat digambarkan sebagai garis panjang
Jika seseorang menganggap bahwa keselamatan itu adalah suatu momentum, suatu peristiwa sesaat seperti sebuah titik, maka ia tidak akan mengusahakan pertumbuhan secara proporsional dalam proses tahapan-tahapan yang ketat, saudara. Orang-orang seperti ini tidak bertumbuh dalam kedewasaan dan kesempurnaan Kristianinya. Ini berarti tidak pernah atau tidak akan pernah mencapai memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan jika demikian, di suatu hari bisa tidak dikenal Tuhan, saudara. Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak menikmati kamu. Aku tidak ginosko kamu. Hanya orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang dapat dinikmati oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kita harus berjuang untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itulah standar kesucian Allah. Banyak orang Kristen tidak memahami panggilan ini. Mereka merasa sudah puas dengan keberadaan moral yang mereka miliki dan tidak berusaha untuk menaikkan level mereka dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Oleh karena tidak ada perjuangan yang memadai atau secara proporsional untuk menjadi sempurna, maka tidak sedikit orang Kristen yang moral umumnya saja tidak lebih baik dari orang non-Kristen. Ironinya jiwa mereka tidak terganggu, saudara. Walaupun mereka lebih buruk moralnya dari orang non-Kristen, tapi jiwa mereka tidak terganggu dan mereka tidak merasa bersalah. Salah satu penyebab keadaan ini karena pemahaman yang salah terhadap konsep bahwa keselamatan diperoleh bukan karena berbuat baik, sehingga mereka tidak perlu berusaha untuk berbuat baik, apalagi sempurna. Firman Allah dalam Ibrani pasal 12 ayat 4 menunjukkan bahwa dalam perjuangan dalam keselamatan harus mencucurkan darah. Perjuangan ini dianalogikan dengan perjuangan Yesus dalam menyelesaikan tugas penyelamatan manusia, saudara. Dalam Ibrani dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Kalau Tuhan Yesus sudah bergumul begitu berat, saudaraku, agar bisa membebaskan kita dari dosa, selanjutnya orang percaya harus meneladani perjuangan Yesus tersebut dengan perjuangan yang memadai agar sungguh-sungguh bisa dimerdekakan dari kodrat dosa yang melekat di dalam dirinya. Demikianlah kebenaran hari ini. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.